warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua hari ini anak-anak? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik, untuk pertemuan kita hari ini kita akan belajar tentang kondisi geografis negara Indonesia dan kondisi geografis negara Malaysia. Di layar itu ada peta negara ASEAN. Berdasarkan letak geografisnya, ASEAN terletak di antara dua samudra, yaitu Hindia dan Samudra Pasifik, dan terletak di antara dua benua, yaitu Asia dan Australia. Tahukah kalian bahwa negara-negara di ASEAN memiliki 4 karakteristik yang unik loh? Yuk, mari kita bahas. Indonesia memiliki relief yang beraneka ragam bentuknya dan dilalui oleh dua sirkum, yaitu sirkum Pasifik dan Mediterania, yang menyebabkan Indonesia memiliki banyak gunung api. Selain itu, Indonesia diapit oleh beberapa lempeng besar yang menyebabkan wilayahnya rawan gempa. Keadaan alam Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia dengan luas mencakup 1.922.570.000 km persegi. Letak astronomis Indonesia berada di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 94 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Letak geografis Indonesia terletak di daerah tropis karena dilalui oleh garis khatulistiwa, diapit oleh dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, serta diapit oleh dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Selain itu, Indonesia memiliki dua musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Pola hujan di Indonesia dipengaruhi oleh angin munson. Apa itu angin munson? Angin munson adalah angin yang bertiup setiap 6 bulan sekali, atau angin yang bertiup setiap pergantian musim. Persebaran flora dan fauna di Indonesia. Flora dapat diartikan sebagai dunia tumbuh-tumbuhan, sedangkan fauna artinya dunia hewan. Persebaran flora dan fauna di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian. Pertama, kelompok Asiatis atau kelompok barat, yaitu flora dan fauna yang berada di wilayah Indonesia bagian barat, meliputi Sumatera, Kalimantan, dan Pulau Jawa. 2. Kelompok Australis atau kelompok timur, flora dan fauna yang berada di wilayah Indonesia bagian timur, meliputi Papua dan pulau-pulau kecil lainnya. 3. Kelompok peralihan atau Australis Asiatis atau kelompok tengah, berada di wilayah Indonesia bagian tengah, meliputi wilayah Pulau Sulawesi serta Kepulauan Nusa Tenggara. Persebaran tanah di Indonesia. Persebaran tanah di Indonesia terbagi ke dalam beberapa jenis. Yang pertama ada tanah gambut, jenis tanah kapur, jenis tanah endapan, tanah terrarosa, jenis tanah humus, tanah laterit, tanah pasir, dan lain-lain. Penduduk di Indonesia terdiri atas beberapa suku dan ras, sehingga
dikenal sebagai masyarakat yang majemuk. Penduduk di Indonesia dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama, kelompok ras Papua, kedua kelompok ras Negroid, kelompok ras Wedoid, dan yang keempat kelompok ras Melayu Mongoloid. Bentuk pemerintahan Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara yang mempelopori terbentuknya ASEAN. Bentuk negara Indonesia, kesatuan. Bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik. Sistem pemerintahan di Indonesia adalah presidensil dengan kepala pemerintahan dipimpin oleh seorang presiden. Mata uang rupiah. Ibu kota Indonesia adalah Jakarta. Mata pencaharian Indonesia sebagian besar adalah petani atau dikenal dengan negara agraris. Kerjasama dalam satu kawasan atau regional dengan negara lain dalam satu wadah organisasi melalui kerjasama ASEAN dan APEC. Tuh. Malaysia. Malaysia terdiri atas 2 kawasan utama, yaitu Malaysia Barat yang diliputi bentukan pegunungan dan Malaysia Timur umumnya sempit dan berawa-rawa, serta sungai-sungai yang pendek dan berkelok-kelok. Malaysia berada di antara 1 derajat lintang utara sampai 7 derajat lintang selatan dan 100 derajat bujur timur sampai 120 derajat bujur timur. Seperti yang tampak di layar, itu adalah peta negara Malaysia. Malaysia adalah sebuah kerajaan Islam sebagai agama negaranya. Bentuk pemerintahan kerajaan, kepala negara dipimpin oleh Sultan di Pertuan Agung, kepala pemerintahan Perdana Menteri, ibu kota Kuala Lumpur, lalu kebangsaan negaraku. Penduduk Malaysia mencapai 32,5 juta jiwa. Penduduk asli Malaysia adalah orang Melayu. Penduduk lainnya terdiri atas keturunan Tiongkok, India, Pakistan, Sri Lanka, dan Bangladesh. Bahasa resmi Malaysia adalah bahasa Malaysia Melayu. Perekonomian negara Malaysia ditopang dari berbagai sektor. Pertama, sektor pertambangan, sektor pertanian dan perkebunan, sektor industri, sektor perdagangan, sektor perhubungan dan pariwisata. Kerjasama hubungan bilateral yang dijalin antara Indonesia dan Malaysia meliputi hubungan diplomatik, hubungan ekonomi, hubungan sosial budaya, transformasi dan perhubungan, serta keamanan atau kemiliteran. Flora dan fauna. Di Sarawak dan Sabak masih terdapat hutan hujan tropis yang belum terjamah. Jenis flora yang ada di Malaysia antara lain gajah, babi hutan, harimau, dan leopard. Sampai di sini pertemuan kita hari ini. Kita bertemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.